Rania duduk terpaku di kursi kayu. Lampu meja menjatuhkan bayangannya sendiri di dinding. Suara pintu kamar yang tertutup tadi masih menggetarkan udara, seperti palu vonis yang memecah sisa-sisa keyakinan. Sekuat apapun ia menahan, perih di dada tetap menetes jadi air mata. Dia biarkan saja, seperlunya. Tangis itu miliknya, dan malam ini ia berhak mengakuinya. Namun tak lama, ia mengusap pipi, menegakkan punggung. Ingatan tentang mesin jahit pertamanya terlintas. Mesin bekas yang ia beli dari upah bekerja di garmen dulu. Saat itu pun ia sendiri, berdiri sendiri, tapi ia bisa. Badai pasti berlalu, bisiknya lirih. Setelah puasa selalu ada hari raya. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Sakit di hatinya masih ada, tapi sesuatu yang lain mulai tumbuh di sela-selanya. Keyakinan bahwa kesedihan ini tidak kekal, bahwa setelah malam tergelap, fajar tetap datang, mengantarkan warna-warna baru. Rania meraih gunting benang, membereskan meja jahit, dan menuliskan daftar pesanan yang masih harus ia selesaikan. Esok matahari akan terbit dan ia memutuskan ketika cahayanya masuk lewat jendela, ia juga akan bangkit. Tidak lagi sebagai batu pijakan siapapun, tetapi sebagai perempuan yang melangkah di atas kakinya sendiri menuju pelangi yang pasti menunggu di ujung badai. Pagi menyapa lewat sinar tipis di sela gorden. Rania sudah berdiri di depan meja makan kecil dengan sepiring nasi uduk sederhana dan segelas teh hangat. Sarapan khusus untuk dirinya, bukan lagi untuk berdua. Pintu kamar berderit. Davin keluar sambil merapikan kemeja. Ia memandang meja yang hanya terisi satu piring, lalu mengerutkan dahi. Sarapan buat aku mana? Rania menegakkan bahu. Suaranya tenang. Sejak kamu menolakku tadi malam, tugas melayanimu gugur, Vin. Silahkan cari sarapan sendiri. Davin mendecak tak suka. Namun sebelum ia sempat membalas, ponselnya berdering. Layar menampilkan nama Luna. Senyum lebar terbit di wajahnya. Senyum yang tak pernah ia arahkan pada Rania lagi. Pagi sayang, kok telepon sepagi ini? Tanyanya manja. Dari seberang terdengar tawa lirih Luna. Sarapan bareng yuk di restoran baru dekat kantormu. Kata beberapa karyawan, buffet di sana enak banget. Aku penasaran dan pengen coba. Ujar Luna tak kalah manja. Davin melirik sekilas ke arah Rania, sengaja membiarkan percakapan terbuka. Sarapan di sana? Boleh sayang, aku jemput kamu ya. Luna pun menjawab dengan antusias. Oke, aku tunggu. Tapi aku naik motor. Kamu gak apa-apa kan? Gak masalah, Luna tertawa kecil. Motor dulu, nanti kalau kita sudah nikah, kamu bisa pakai mobilku. Davin berkedip-kedip nakal walau tak terlihat di ujung sana. Seriusan? Ujarnya semangat membara. Bersyukur banget aku ketemu kamu sayang. Kamu adalah wanita pembawa keberuntungan. Ih, kamu ada-ada aja. Suara Luna terdengar senang sebelum sambungan terputus. Davin menepuk sedikit parfum di kerahnya, lalu menoleh pada Rania dengan senyum puas. Dengar itu Nia, hidupku sekarang naik kelas. Motor hari ini, mobil besok. Semua karena Luna. Memang beda kalau dapat pasangan yang mendorong karir. Ia menyusun kata, mendorong dengan nada mengejek. Rania duduk, tenang menyeruput teh. Seolah percakapan itu percikan hujan di atap. Terdengar, tapi tak menyentuh kulitnya. Rania hanya menatap sekilas. Selamat, Vin, ujarnya datar. Semoga perjalananmu mulus. Davin terkekeh memasukkan dompet ke saku. Mulus?
Tentu, nasibku memang lagi bagus. Beda dengan yang gak tahu memanfaatkan kesempatan. Ia menetapkan langkah pergi, membiarkan pintu tertutup keras di belakangnya. Saat pintu tertutup, keheningan kembali mengisi ruang. Namun kali ini bukan kesepian, melainkan ruang kosong yang siap diisi oleh langkah Rania berikutnya. Ia meneguk teh terakhir, merasakan hangatnya menurun ke dada, lalu tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Ini bukan lagi rumah suami istri. Ini halte. Ini halte singgah sementara sampai 2 minggu berakhir. Dan sampai waktu itu tiba, Rania berjanji tiap detik akan ia gunakan untuk menata jalan barunya. Jauh dari bayangan seorang Davin.